Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali seperti biasa di hari Kamis sore ini pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore tentunya kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam program acara kita Syiar. Dan tadi diawali oleh lantunan musik yang begitu indah yang dibawakan oleh El Hawa Musik, dan tentunya seperti biasa kami telah menyiapkan sebuah tema yang nantinya dalam majelis ilmu kita akan dibahas oleh Al-Ustadz kita pada sore hari ini. Terkait tema yang akan kita bahas ialah berhati-hati terhadap tipu daya dunia. Nah, untuk membahas tema kita di tausiah pada sore hari ini sudah hadir Al-Ustadz kita yang insya Allah sudah siap nantinya Ustadz ya memberikan tausiahnya kepada kita semua. Kita sapa terlebih dahulu, sudah hadir Ustadz Al-Fari SPD MPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah bil khair ya Ustaz ya. Dan tentunya pemirsa di rumah tidak hanya ada Ustadz Al-Fari yang telah hadir di studio TVRI Jambi pada sore hari ini. Dalam program acara Syiar juga telah menghadirkan, Masya Allah, Allah mudahkan langkah kakinya para ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Gerami Asyuhada Kelurahan Kenali Besar. Kita sapa terlebih dahulu ibu-ibu kita yang cantik. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Kita matching pink-pink hari ini ya Bu ya. Masya Allah memang cantik sekali nih ibu-ibu Gerami Asyuhada ya di televisi ya Ustadz ya. Masya Allah, mudah-mudahan semangat cantiknya juga terpancar ya Ustadz ya nanti ya dalam perilaku sebagai umat yang solehah dalam kesehariannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita juga mau menyapa El Hawa Musik pada sore hari ini. Assalamualaikum El Hawa. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Kalau nggak sehat kita tidak ada yang menghibur nanti ya Ustadz ya. Masya Allah. Dan pemirsa di rumah, kalau begitu kita langsung saja nih Ustadz ya. Kita sudah tidak sabaran ingin mendengarkan dengan tema kita ini, berhati-hati terhadap tipu daya dunia. Kita hidup di dunia ini ternyata banyak yang tipu daya ya Ustadz ya. Nah lantas kalau kita boleh mengetahui dulu nih Ustadz, tipu daya dunia yang dimaksudkan di dalam kita hidup ini yang seperti apa sih Ustadz? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ja'ala bainana minal aqramin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Minha khalaqnakum wa fiha nu'inukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Pemirsa TVRI dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu Gerami Asyuhada kita ditemani oleh El Hawa, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Juga terima kasih kepada MC-nya, mudah-mudahan selalu jaya di masa yang mulia ini. Alhamdulillah, dengan nikmat iman dan Islam kita pada kesempatan ini Allah titipkan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Tidak ada nikmat yang paling berharga melainkan nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur kepada Allah sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Selawat berserta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang hati-hati terhadap tipu daya dunia. Di dalam ayat Al-Quran Allah bahas kepada manusia agar tidak tertipu
i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Hati-hatilah kita hidup di dunia ini. Dunia ini adalah permainan dan senda gurau, dan juga kita akan dinodai oleh keindahan-keindahan dunia, dan berbangga-banggalah di antara kamu disebabkan harta dan keturunan yang kamu miliki. Dari gambaran ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Kita cantik boleh, berdandan boleh, apapun yang kita inginkan agar kita indah hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, awalilah itu dengan menyebut nama Allah supaya dia menjadi nilai ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah menghiasi diri kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, ja'alaikum rahmah, Allah turunkan rahmat kepadanya, dan mereka senang, bahagia ketika ketemu dengan siapapun, nyaman ketika melantunkan kalam ilahi, nyaman ketika kita berbicara pun nyaman. Itulah keindahan yang Allah berikan kepada kita. Dan juga kita diberikan kehidupan ini, tidak boleh kita berbangga-bangga diri, berhamburkan kesehatan kita, kita sia-siakan kesempatan kita. Kalau kita sia-siakan kesempatan itu yang kita gunakan di muka bumi Allah, tidak mengawali bismillah alhamdulillah, maka dunia lagha faqad lagha, sia-sialah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kita diingatkan, boleh kita punya harta yang sebanyak-banyaknya, tapi kita gunakan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk berbagi kepada orang lain, kita gunakan untuk berwakaf, kita gunakan untuk membantu orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita diberikan anak, juga kita gunakan anak kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menuntut berbuat kebaikan, begitu. Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi itu dia Ustadz ya, terkait dengan tipu daya dunia itu sendiri ya Ustadz ya. Ustadz, kalau kita melihat ya Ustadz ya, dengan apa yang telah Allah titipkan kepada kita sampai dengan saat ini ya Ustadz ya, apakah itu termasuk ke dalam ujian ya, ujian tipu daya dunia yang memang harus kita kendalikan ya Ustadz atas segala titipan yang Allah berikan kepada kita? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Semua yang kita miliki di muka bumi Allah Subhanahu wa taala pasti itu merupakan ujian bagi kita. Kalau kita menghadapi ujian itu dengan Rahman dan Rahim, sabar dan tenang, insya Allah Allah bukakan keselamatan, salamatun fid dunya wal akhirah. Allah berikan keselamatan hidupnya di dunia maupun akhirat. Dan juga kalau kita tahu bahwa ujian itu sebagai motivasi kita agar kita indah dipandang, indah menjalankannya, indah menikmati, indah mensyukurinya, maka fa insyaallah wa rahmatar ridha wal iman. Rahmat itu artinya kita senang, bahagia. Ridha itu apa yang kita dapatkan, kita tidak pernah mengeluh. Apapun yang kita jalankan, kita merasa dirindukan oleh Allah dan dirindukan oleh malaikat dan dihargai oleh sesama makhluk Allah di muka bumi ini. Kalau kita jalankan itu, tipu daya itu akan kalah. Kita ini adalah manusia. Manusia itu artinya manis. Ya, manis sesuai dengan tutur kata yang akan disampaikannya. Dan jika pahit, kalau setan sudah menghampiri diri dalam diri kita ini, maka pembicaraan kita tidak baik, kemanis itu akan hilang dan permusuhan akan terjadi, maka kita akan tertipu oleh hawa-hawanya syaitan ya Allah Subhanahu wa taala, begitu. Oke. Ustadz, kalau kita berbicara terkait dengan tipu daya dunia lantas yang sangat dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari, ini tipu daya dunia seperti apa nih Ustadz? Pertama adalah yang kita lihat nurullah, nur Muhammad. Nur cahayanya Allah Subhanahu wa taala itu Allah bentuk kepada kita. Kalau kita tidak pandai menggunakan nurnya Allah, hidayahnya Allah yang Allah berikan ke dalam jiwa raga kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, suami kita, anak kita, harta kita, lingkungan kita, kalau kita tidak gunakan irhamu bisilaturrahim, menunjukkan kasih sayang, menyambung silaturrahim, maka itu akan membawa kecelakaan untuk kita. Kalau kita gunakan dengan hati-hati,
Allah akan menerangi kehidupan kita, Allah akan menyelamatkan kehidupan kita. Nur Muhammad. Nur Muhammad itu mengajarkan sopan santun, akhlak, karakter agar kita dapat menggunakan karakter yang baik itu dengan nikmat iman dan Islam, agar kita tidak tertipu dengan kehidupan syaitaniyah. Syaitaniyah itu ada dua. Pertama, dia merindukan keindahan tapi kita dibodohi dengan keindahan tersebut. Kedua, kita diberikan kemegahan, kecantikan, ketampanan dari kita tapi kita tidak pernah menghadiri majelis pengajian, dan juga kita mempunyai harta jarang sekali untuk berbagi dengan saudaranya. Kita punya anak tidak pernah kita makmurkan rumah Allah, masjid Allah, pengajian dan sebagainya, tidak menunjukkan silaturahim antara anak dan orang tua dengan guru-guru dengan ulama. Kalau ini sudah dijalankan, kalau ini tidak dijalankan, berarti Nur Muhammad hilang. Nur Muhammad akan membinasakan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Begitu Ibu. Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi memang pada intinya memang ketika kita menghindari tipu daya dunia ini berarti kunci bersyukur nih ya Ustadz ya, yang harus menjadi kunci utama ya Ustadz ya. Nah, lantas Ustadz, bagaimana cara kita harus berhati-hati nih Ustadz dengan tipu daya dunia yang ada ini? Pertama, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak mengucapkan surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faj'alhum ka'asmi ma'kul. Kalau ini kita biasakan, kita ungkapkan itu dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita tidak dihamburkan kesombongan, tidak disusahkan dengan kehidupan orang lain, dan kita akan diberikan nur iman dan nur Islam, dan orang itu akan tidak tertipu oleh dunia yang fana ini. Yang kedua, bagaimana mereka terlena dengan tipu daya setan itu, salah satunya mereka suka berhura-hura. Satu, punya HP, main HP, punya sesuatu, sibuk WA dan sebagainya, tapi mengaji sedikit sekali diingatkannya, bersilaturahim sedikit sekali dia sampaikan, maka ini akan membawa kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dunia? Mal'unatun bih. Mereka ini termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man amana wa amila shalih, kecuali orang-orang yang selalu menaburkan kebaikan dalam segala rangkaian ibadahnya dan mereka menunjukkan ukhuwah Islamiyah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, ma'isyatal abrar, hidup ni banyak-banyaklah menaburkan kebaikan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu. Masya Allah ya Ustadz ya. Kalau kita bisa melihat Ustadz kepada orang-orang yang tergolong tidak termasuk terkena tipu daya dunia itu sendiri, kategori umat muslim yang seperti apa Ustadz? Pertama, mereka tidak sibuk mengurusi urusan orang. Nah, bagaimana caranya? Ketika dibutuhkan mereka hadir. Ketika dibutuhkan mereka tidak sibuk mencari kesalahan orang. Tapi kebanyakan kita ini sibuk mencari kesalahan orang, tapi kesalahan kita tidak pernah kita sadari dan tidak pernah kita perbaiki dalam kehidupan ini. Yang kedua, maka hidup ini tidak akan tertipu, kita tidak terlena kita apabila kita melihat saudara kita rahmatnya Allah. Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus di muka bumi ini mengajarkan kasih sayang terhadap siapapun, non muslim mau muslim, binatang dan sebagainya, kita pandang dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan makhluk itu berkasih sayang, bukan jadikan Allah makhluk bumi saling membenci satu sama lain. Itu. Oke, baik. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana, karena Syiar masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait berhati-hati terhadap tipu daya dunia bersama dengan Al-Ustadz kita, Ustadz Al-Pari. Dan tentunya juga kita masih bersama dengan ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Gerami Asyuhada, Kelurahan Kenali Besar, Kota Jambi.
Ustadz, kalau kita melihat kepada tema kita tadi ya Ustadz ya, tadi di awal sudah Ustadz sampaikan terkait apa sih tipu daya dunia itu sendiri. Lantas bagaimana cara kita nih Ustadz agar bisa terhindar dari tipu daya dunia yang menggelapkan mata kita nih Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ini adalah kesenangan yang selalu menipu kehidupan kita, di mana manusia akan tertipu atau tidak tertipu tergantung keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka melakukan penuh dengan ikhlas dan mereka penuh tanggung jawab, mereka menjalankan senang dan mereka menjalankan penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah beritahukan kepada kita imtisalul awamir wa tinabun nawahi. Mereka menjalankan perintah Allah penuh dengan tanggung jawab dan meninggalkan larangan Allah penuh dengan keikhlasan. Bagaimana mereka sudah diberikan ketakwaan itu oleh Allah kepadanya. Yang kedua, Allah ingatkan kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Harus jiwa raga kita ini harus tenang menjalankan kehidupan ini, tidak terburu-buru, tidak mendahului orang lain, tidak bersegera melakukan tindakan-tindakan apa yang kita jalankan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tanda-tanda orang yang tidak tertipu dengan keindahan dunia. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Punya harta, punya anak, selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana cara mengingatnya Allah Subhanahu wa taala? Berzikir. Mana itu zikir? Kerjakan salat. Mana itu salat? Dimakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Di mana rumah Allah yang kita makmurkan? Di mana kita berada, dimanapun kita bertemu, dimanapun kita istirahat, selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkapkan bismillah, alhamdulillah di dalam kehidupan ini. Yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita yang diajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, agar kita tidak tertipu dalam kehidupan dunia. Siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan ini, marilah kita memuliakannya. Mari kita awali dengan assalamualaikum, kita awali dengan tegur sapa, kita ajak berbicara mereka dengan keindahan-keindahan agama Islam. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jika rahmatan lil alamin ini kita jalankan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah buka namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa itu? Di dunia kita menjadi orang yang dihargai oleh sesama ciptaan Allah, di malaikat kita disambut dengan doa iya, dan di akhirat nanti kita bertemu dengan sahabat kita dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak menggunakan itu dalam kehidupan ini, tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, maka kita tidak bertemu umat Nabi Muhammad, Nabi Adam kepada umat Nabi Muhammad. Apa itu? Bertemu dengan contoh soleha, bertemu dengan anak yang menyenangkan, bertemu dengan harta yang merangkul dalam kehidupan kita. Kalau itu sudah kita tampakkan di dalam cahayanya Islam, maka namanya al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tiada yang meninggikan, malaikat kitalah yang meninggikan ajaran-ajaran Islam. Masya Allah, itu ya Ustadz ya tadi ya terkait dengan cara kita. Lantas nih Ustadz ya, di dalam kehidupan kita di dunia ini tanpa kita sadari memang apa yang harusnya kita benahi nih Ustadz ketika diri kita sibuk mengejar dunia sehingga untuk akhirat ini terabaikan nih Ustadz. Apa yang salah di dalam diri kita dan yang harus kita benarkan Ustadz agar kita tidak tertipu daya dengan kemaksiatan ataupun kejahatan-kejahatan yang terjadi nih Ustadz. Innallaha yuhibbut tawwabina. Hidup ini kita biasakan membersihkan diri kita kepada Allah, yaitu istighfar.
Bagaimana istighfar kita ketika kita membaca Al-Fatihah waladdallin, jangan kita jawab amin dulu. Biasakan kita waladdallin rabbighfirli waliwalidayya baru amin. Itu akan membawa kita akan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita ketika membaca Al-Fatihah pasti langsung waladdallin amin. Berarti mereka tidak kenal dengan mensucikan jiwa dia, bahwa dia dilahirkan oleh orang tuanya dalam keadaan suci, tidak punya dosa. Ketika kita sudah dewasa, bagaimana kita mensucikan diri kita? Kita banyak baca Rabbighfirli waliwalidayya. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, dan keluarga kita, dan lingkungan kita, sahabat kita akan mendapat keselamatan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, harus kita ingatkan dalam kehidupan ini, banyak-banyak kita melakukan dalam kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita punya anak, punya harta, punya suami, punya tetangga, mari kita biasakan menghadiri pengajian, bahwa pengajian itulah taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika taman itu kita hidupkan, senang kita di dalamnya, berarti kita terhindar daripada tipu daya dunia. Masya Allah ya Ustadz ya, seperti ibu-ibu majelis taklim kita ya Ustadz ya, yang selalu mengindahkan ya majelis-majelis taklim yang ada. Lantas nih Ustadz ya, terkait dengan tadi kita harus berhati-hati terhadap tipu daya dunia, bagaimana seharusnya kita bisa mengistiqomahkan hati kita, karena ini hal yang sulit ya Ustadz ya, untuk kita mengistiqomahkan hati, sementara syaitan ini terus mengganggu kita nih Ustadz untuk terus melakukan kejahatan, kemaksiatan, sehingga kita tersilau nih terhadap tipu daya dunia itu sendiri. Pertama, kita dianjurkan banyak-banyak belajar ikhlas, membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jangan kita tertipu lagi dan memfitnai orang. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai habis. Itu qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Itu dibiasakan dalam diri kita, insyaallah kita akan terhindar dan kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terjerumus oleh godaan setan. Untuk menghancur setan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah baca surah At-Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana tashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqas samawati wal ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ucapkan dada kita ini, lalu selanjutnya kita pegang dada kita, baca Alam Nasyrah, kita baca Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada diri kita agar kita istiqomah dari kehidupan yang menipu kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, begitu Ibu. Ustadz, terkait tipu daya dunia ini sendiri Ustadz, apakah hanya orang-orang yang diberikan rezekinya lebih yang memang lebih dekat dengan tipu daya dunia? Misalnya kita yang memiliki ekonominya menengah ke bawah, apakah itu juga rentan juga terkena dengan tipu daya dunia Ustadz? Hidup di muka bumi ini pasti Allah titipkan tipu daya dunia. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat biasa, pasti akan ditipu. Karena ada sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang yang paling hebat, tertipu dengan hartanya, tertipu dengan saudaranya. Pada saat itu perbuatan manusia tidak ubah-ubahnya seperti binatang. Ngadulah Nabi Sulaiman kepada, ya Allah, tidak sanggup lagi aku mengurus manusia yang ini, karena perbuatannya sudah perbuatan syaitaniyah. Ya Allah, cabutkanlah setan dalam dirinya. Jangan, kata Nabi Sulaiman. Lalu kedua kali, ya Allah tolonglah ya Allah, dicabut tipu daya setan yang ada diri kita. Dunia ini seperti malaikat, tidak ada lagi yang berlomba-lomba, tidak ada lagi yang ghibah, tidak lagi fitnah. Dan kehidupan manusia seperti malaikat, diam, zikir, beribadah saja. Tidak ada lagi yang cari pekerjaan, cari harta, mendidik anak, tidak ada lagi. Akhirnya, ya Allah, lepaskanlah, baru hidup lagi lah kehidupan manusia. Itu sudah amanat yang dititipkan Allah di muka bumi ini. Kalau kita tidak menjalankan itu, bukanlah kita manusia. Kita diberikan akal dan pikiran untuk menetralkan mana yang baik, mana yang buruk. Itu.
gitu ya Ustadz ya. Lantas Ustadz, kalau dari Ustadz sendiri, kita sebagai umat muslim yang baik, bagaimana seharusnya memang kita bisa mengambil langkah agar tidak terhindar dari perbuatan yang buruk ya Ustadz ya, sehingga hati kita memang tetap teguh dalam perbuatan-perbuatan yang baik nih Ustadz. Ya, pertama kita lihat dulu awalnya kita ini dititipkan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini semuanya sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam bentuk dan rupa, tergantung kita menyikap mau bentuk apa, mau menjalankan apa, menikmati apa, mensyukuri apa, menjalani apa, itu tergantung iman dan Islam kita. Maka diberikan Allah, afala yatadabbaruna, apakah kamu sudah merenungkan apa yang Allah berikan kepada kamu? Apakah kamu sudah memikirkan apa yang Allah ciptakan kepadamu? Karena kita, Allah sudah berada dalam diri kita, selalu mengawasi kita, selalu menjadi saksi dalam kehidupan kita ini. Mohon maaf, muka kita ini Allah sudah menyaksikan. Muka kita ini lafaz Allah, kuping kanan kiri ini alif, hidung ini lapas lam, kuping kanan ini ha, hurufnya Allah. Nah, Allah menyaksikan apa yang kita lihat, membuat kita akan diperlihatkan, ditontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh diri kita sendiri. Begitu. Insya Allah itu ya Ustadz ya. Baik, dan tentunya untuk pemirsa di rumah ya, dan ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio. Nah Ustadz, nanti kita akan kasih kesempatan untuk ibu-ibu kita ya Ustadz ya, yang ingin bertanya. Jadi buat ibu-ibu nanti silakan dipersiapkan pertanyaannya seputar tema kita pada sore hari ini, berhati-hati terhadap tipu daya dunia ya Ustadz ya. Nah Ustadz, kita kembali lagi kepada tausiah yang akan disampaikan ya Ustadz ya. Lantas Ustadz, bagaimana nih ketika orang tua yang memiliki anak gitu ya Ustadz ya, bagaimana sih langkah baiknya untuk kita bisa saling mengingatkan agar kita tidak tertipu atas tipu daya dunia yang ada ini Ustadz? Baik, tadi sudah kita jelaskan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Bahwa kita punya anak, punya harta, jangan dinodai, jangan ditipui oleh kedua tersebut daripada mengingat Allah. Bagaimana kita mengingat anak kita, Bu? Pertama, kita mengingat anak kita, biasakan megang ubun anak kita dengan membaca sanukri'uka fala tansa. Kalau anak sudah tidur baca tuh sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa. Ucapkan supaya selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga supaya anak kita, harta kita tidak lalai. Setiap kita solat baca Rabbi ij'alni muqimas shalah wa zurriyyati, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa zurriyyati, sebelum mengangkat takbir agar mereka mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila mereka sudah diberi peringatan oleh ajaran Islam, tinggal lagi kita mengarahkan ilmu pengetahuan yang kita miliki semasa kita belajar dulu. Begitu, Ibu. Masya Allah, tuh ya, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan juga ya Ustadz ya oleh ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini ya Ustadz ya, terkait bagaimana kita semua berupaya agar terhindar dari tipu daya dunia ini sendiri ya Ustadz ya. Ustadz, kenapa memang kita sebagai manusia ini memang diciptakan dengan penuh cobaan nih Ustadz ya, sehingga memang kita sendiri sering terombang-ambing dan merasa ketika sesuatu yang kita ambil langkahnya, wah ini terasa enak sekali, kita nyaman nih Ustadz, sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala Ustadz. Tadi kan sudah diingatkan, innamal hayatud dunya la'ibun wahlahun. Dunia itu merupakan sandiwara yang Allah desain agar manusia menggunakan sandiwara itu, apakah melelahkan, apakah menyenangkan, apa membawa gelisah, apa membawa kita terkapar dalam kehidupan ini. Kalau kita menyenangkan lalu kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membawa kesenangan dalam kehidupan kita. Irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah, mereka mendapat keridhaan dari Allah. Fadkhuli fi ibadi, dia menjadi orang yang soleh. Fadkhuli jannati, mereka itu akan menjadi penghuni surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal itu dalam kehidupan ini?
Ya Allah ingatkan di dalam surah Wal Asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ingat, masa dan waktu akan menentukan ujung tombak kita, pinar au pil jannah, rindu surga atau pindu neraka. Kecuali orang yang selalu melakukan rutinitasnya dengan tutur kata yang baik, langkah yang mulia, bergaul dengan yang membawa tali silaturrahim, dan mereka menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan satu sama lain di dalam kehidupan. Benar tetap benar, sabar itu tetap sabar kalau kita gunakan iman dan Islam dalam kehidupan kita. Baik Ustadz, tentunya nanti kita akan sambung kembali tausiah yang akan disampaikan, dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Syiar masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait dengan tema kita ialah berhati-hati terhadap tipu daya dunia bersama dengan Al-Ustadz kita, Ustadz Alpari. Dan tentunya juga kita masih bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Gerami Asyuhada Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan memberikan waktu untuk ibu-ibu kita ya Ustadz ya, yang ingin bertanya. Kami persilakan ibu yang ingin bertanya. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Busnaili dari Gerami Asyuhada Kelurahan Kenali Besar Simpang Rimbo Jambi. Ini di luar tema sedikit ya Ustaz. Kita kan habis sholat fardu ya Ustaz. Kita kan baca wirid dulu, doa sesudah wirid doa. Tapi sebelum kita wirid selesai, apalagi baca doa, maaf Ustaz, kita keluar angin kentut. Apakah kita boleh langsung wiridnya diteruskan, terus berdoa, apakah kita ngambil uduk dulu? Iya. Itu saja Ustaz. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Snaili ya. Kalau gitu langsung dijawab saja Ustadz, bagaimana seharusnya Ustadz? Baik, di dalam kehidupan ini kita mengenalkan diri kepada Allah harus bersih dari segala-galanya, dari kesucian jiwa raga kita. Bagaimana ini Pak Ustadz? Sudah sholat berzikir wirid, dalam wirid kita mengeluarkan kentut atau angin, apa kita meninggalkan, apa kita langsung? Ya secara agama yang lebih baik kita ambil uduk dulu, mengikuti orang-orang yang ada sebelumnya, atau kita langsung aja, samalah kita namanya itu masak dengan kuali yang kotor. Kalau kita masak dengan kuali yang bersih kan baunya enak, tidak menyengat kan. Kalau bersih kan kita indah. Lebih baik kita ambil uduk dulu. Tapi kalau kita malas, berarti kita sudah dirasuk oleh syaitan. Kalau kita tidak malas, berarti kita termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah kepada Allah, dalam keadaan itu kita berzikir, berdoa, berwirid, ya di dalam perjalanan itu kita merasa mengeluarkan angin, tidak kita ambil uduk, berapa hari uduk kita, maka kita akan menyesal melihat amal kita nanti. Bal yadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaan bima kanu yaksibun. Mereka banyak punya amal tapi tidak membawa senyuman, tetapi mereka menangis karena perbuatannya selalu melalaikan balasan ganjaran pahala yang Allah berikan kepadanya. Nanti Bu, kita berjalan di padang mahsyar itu Bu, melewati Siratul Mustaqim, di samping kiri kina ini ada amalan kita baik semua digiringi seperti pejabat. Tetapi orang yang di keliling kita tidak ada membacakan salatullah, salamullah, nggak ada, diam aja. Karena kita mengeluarkan kotoran ketika berzikir, tidak kita perbaharui. Begitu Ibu. Lebih baik kita berbaharu baru kita lanjut. Itu lebih mulia. Kalau tidak berbaharui tidak masalah, tapi kita menangis nanti, tidak senyum lihat amal kita banyak. Gitu. Oke, baik ya, mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Baik, kita lanjut ke penanya yang kedua. Kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami perkenalkan, nama saya Bu Tina dari Masjid Sahadah.
Garami Swada. Setelah mendengar ceramah Ustadz tadi, sebenarnya sudah terjawab semua. Apa yang ada di pikiran kami sudah terjawab semua. Tapi ada yang ingin saya tanyakan. Sekarang terkenal adanya dunia online. Di mana-mana online. Kebanyakan ibu-ibu yang tergoda dengan online. Sehingga tanpa sadar gamis itu udah banyak dan menuh lemari. Apakah itu termasuk tipu daya dunia? Dan kemudian bagaimana kiat-kiat kami sebagai ibu-ibu atau amalan-amalan kami supaya kami tidak tergoda dengan dunia online tersebut? Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tiap hari check out ya Bu. Masya Allah ya. Sehingga penuh ya lemarinya ya Bu. Bagaimana nih Ustadz? Ya apakah itu termasuk tipu daya dunia Ustadz? Sebenarnya itu bukan tipu daya dunia, itu gambaran surganya Allah Subhanahu wa taala dunia. Surga nanti kayak itu Bu, apa yang kita pengen kita tukang cik belaju matang. Bang kita ketik ini masuk di surga nanti kayak itu Bu. Tapi kita itu permisi nggak sama suami mau beli pakaian itu, aku duit sendiri Pak Ustadz, tetap kasih tahu ikhlas lah dia, mengizinkan dia. Kalau dia mengizinkan baca Bismillahirrahmanirrahim, aku beli barang ini sesuai dengan keinginanku, boleh, tidak masalah. Yang tidak boleh itu menghamburkan kekayaan itu, tidak peduli dengan orang lain, yang penting aku. Kalau kita menggunakan untuk kebutuhan kita nggak masalah, tidak tertipu, itu merupakan memudahkan urusan kita Bu. Di surga nanti Bu kayak itu Bu, biji tombol datang. Sekarang ini sudah mulai, biji tombol datang dalam seminggu. Kalau di surga nanti biji tombol waktu itu pula datangnya. Nah, begitu. Itu sudah gambaran surga semua. Sampai perumahan pun sudah online, sampai pun suami pun lah mulai online. Ya, istri pun lah mulai online. Sekarang ini malu telepon, cocok, langsung ketemu, langsung jadi. Begitu juga ibu-ibu. Tak perlu susah-susah. Itu gambaran surga yang Allah berikan kepada kita. Kita menyikapi karena Allah apa? Karena hawa nafsu. Itu aja. Terima kasih. Oke, lantas Ustadz bagaimana amalan-amalannya nih tadi Ustadz agar kita tidak tertipu dengan tipu daya dunia? Amalannya tidak perlu susah-susah Bu. Segala sesuatu ingat Allah dan ucapan Alhamdulillah. Dapat membelikan sesuatu amalnya Bismillahirrahmanirrahim. Aku melakukan sesuatu karenamu ya Allah, bukan karena siapa-siapa. Sudah sampai Alhamdulillah, saya terima kasih Engkau berikan aku dapat begini. Sudah cukup itu amalnya. Dapat yang panjang, Bismillah sama Alhamdulillah. Amalan itu cuma sedikit, Bismillah, Alhamdulillah. 2 ekor itulah, tidak ada lebih. Kalau nak lebih banyak lagi, baca lagi nak balik itu Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim li wali walidayya, astaghfirullahalazim li zauji, astaghfirullahalazim li auladi wa jamil ikhwanil muslimina wal muslimat. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ibu kan gelisah selalu banyak-banyak beramal tuh. Ibu itu mau yang singkat-singkat semua, mau yang praktis semua, tidak mau bekerja muluk-muluk, nak mau ke pasar dulu berjalan ini walamunya nak mau lagi. Ibu tuh bismillah alhamdulillah itu pengen ibu. Tidak mau lagi astagfirullah rabbal baraya. Tidak mau lagi ibu sekarang ini. Jadi yang praktis ya Ustaz yang praktis saja. Di surga nanti praktis juga. Baik. Kita persilakan ya Ustadz ya, mudah-mudahan tadi terjawab ya Ibu ya. Silakan untuk penanya yang ketiga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nuryani, perwakilan dari Gerami Ausada, Kelurahan Kelani Besar. Gini Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, zaman sekarang kan banyak sekali yang sering menawarkan tentang bisnis yang mengatasnamakan agama. Apakah itu termasuk tipu daya dunia? Mohon penjelasan Pak Ustadz agar kami bisa terhindar dari pengaruh atau ajakan mengarah pada tipu daya dunia. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Silakan Ustaz. Innallah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada orang bersosialisasi menyebutkan nama Allah, dan ada orang sosialisasi menyebutkan memburukkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala kita lihat
prosedur yang dia tawarkan kepada kita. Ada izin dari pemerintah, ada izin dari Menteri Agama, ada izin dari RT dan lurah sebagainya. Kalau ada memang itu dan RT-nya tahu, lurahnya tahu, ya silakan. Kalau itu udah ada, maka jangan kita mau mengikuti gaya orang seperti itu. Nah, makanya sekarang ini Islam itu memberikan kemudahan atau memberikan kesulitan untuk kita, tergantung kita menyikapi aturan pemerintah kita. Ada namanya ulama wal umara. Kalau ulama itu Bu, seperti pegawai kantor Kementerian Agama itu termasuk ulama. Kalau umara itu pegawai RT, lurah, camat. Itu umara. Nah, kalau ada ini sudah di kerjasama orang dua ini, dalam kampung kita ada namanya RT, dalam kampung kita ada namanya Pak Imam. Kalau disaksikan oleh orang itu, baru kita lakukan. Itu insya Allah akan menjadi nilai ibadah insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah ada itu, jangan diikuti. Ustaz. Baik, itu ya Ibu ya, mudah-mudahan terjawab. Dan tentunya pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena Syiar masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait berhati-hati terhadap tipu daya dunia bersama dengan Al-Ustadz kita, Ustadz Al-Pari, dan tentunya kita masih bersama dengan ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Gerami Asyuhada Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi. Nah, Ustadz, Masya Allah tadi juga kita telah memberikan kesempatan ya Ustadz ya kepada ibu-ibu Majelis Taklim kita untuk bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus-bagus sekali ya Ustadz ya. Lantas, tak terasa kita juga sudah sampai di penghujung waktu kita pada sore hari ini Ustadz. Bagaimana nih seharusnya Ustadz kita semua bisa berhati-hati terhadap tipu daya dunia, dan kita semua bisa mawas diri ya Ustadz ya, dan terus menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita agar memang kita semua selamat dari yang namanya tipu daya dunia itu sendiri Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ihfaz amwalukum walisanakum. Jaga lidahmu dan jaga hartamu. Wahzir fi kulli kalamikum minan si. Hati-hati menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan dalam kehidupan ini. Yang wa'mal bil imani wal Islam. Bekerjalah karena dasar kita bekerja dengan nama Allah dan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, was'ik fi kulli hayatikum bil iman. Indahkanlah hidupmu, bahagiakan hidupmu karena iman juga. Kalau ini sudah kita jalankan dalam kehidupan ini, insya Allah tipu daya setan itu, tipu daya dunia itu tidak akan bisa mengalahi kita, karena kita sudah menunjukkan iman di dalam diri kita. Al imanu yazid wa yanqus. Iman itu tergantung kita menyikapi, mau maju atau mundur, tergantung kita mau belajar atau tidak belajar, mau ngaji atau tidak ngaji, mau sholat atau tidak sholat, mau bersilaturahim atau tidak silaturahim, mau bertutur kata mulia dengan tetangga kita atau tidak. Itu tergantung iman yang kita miliki di muka bumi ini. Artinya, irhamu hayatakum bisilaturahim. Indahkan hidupmu dengan silaturahim. Wajma'na bisalihin. Bertemu kena membawa kebaikan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu itu. Masya Allah ya Ustadz ya. Tentunya Ustadz kami sangat berterima kasih banyak Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan pada sore hari ini. Insya Allah mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk Ustadz sendiri dan untuk kami semua yang mendengarkan, dan tentunya juga untuk para ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Gerami Asyuhada Kelurahan Kenali Besar. Terima kasih banyak sudah dimudahkan Allah langkah kakinya untuk hadir di studio TVRI Jambi. Semoga senantiasa kita semua sehat selalu, dan lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Dan pemirsa di rumah, demikianlah program acara Syiar pada sore hari ini. Terus saksikan Syiar setiap hari Kamis pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore, tentunya hanya di TVRI Jambi punya kita. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.